فاتحة من قبل وتمر كل شيء وما محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامتكم من الشهد وغوث العباد والبلاد على حبيب عبد الحدث ورحمة الله صلى الله وأزواج رسول وذرية رسول الله خصوصا سيداتنا خديجة رضي الله عنها جميع العالمين مشارق الأرض والمغاربها خصوصا على اتصال المعرب لسان خصوصا سنن قلون جد ووصول أفرهم أن الله يعلي درجة في الجنة ويعيد علينا ودم وصالم وأنوار علومهم ونفاحاتهم في الدين والآخرة سبحانه جميع ساداتنا علي بلاوي من مشارق الأرض إلى المغارب والمهاجر ورحمة وصول أفرهم ثم إلى أرواح أولياء في هذه البلدة كلمتنا خصوصا سنن الإمام الحبيب هاشم بن مسيح بن يحيى تunggang paran wa usul ثم إلى أرواح الشيخ محمد أسامة عبد الله البنجر وصول أفرهم ثم رحمة والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حوضة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Muti. Mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah di waktu yang sangat mustajabah, dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya qadatan wa manaman daiman mustamira. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alam أن عنوان السعادة أن يوفق الله العبد للعمل الصالح في حياته ويسر له، وعنوان الشقاوة ألا يسر للعمل الصالح ويبتلى بالعمل السوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، من خلق للجنة يسر لعمل أهل الجنة، ومن خلق للنار yusra li amal ahli nar ila akhiri ma qala radhiyallahu ta'ala anhu. Dikatakan oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya dan mudah-mudahan kita mendapatkan nasrarnya. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah, sesungguhnya tanda-tanda orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Dan keberuntungan yang paling mulia, paling agung, paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam membawa Islam. Inilah keberuntungan atau kebahagiaan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kata beliau, tanda-tanda orang yang beruntung, yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya satu taufik.
taufik ini satu ciptaan yang mana dia bisa beramal baik. Kita datang ke masjid ini bukan karena kekuatan kita. Kita datang ke masjid ini bersama-sama melaksanakan sholat jamaah maghrib, dilanjutkan baca wirid, baca ratibul haddad, dan bersama-sama membahas ilmu Nabi Muhammad SAW. Ini bukan karena ada waktu kita. Ini bukan karena kesehatan kita, bukan karena kekuatan kita. Ini murni semata-mata taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita mampu saat ini berada di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda orang yang beruntung, yaitu Allah berikan kepada mereka taufik untuk beramal soleh di dalam hidupnya dan kemudian dimudahkan. Datang ke masjid dengan perasaan mudah, ringan, sholat berjamaah dengan perasaan ringan, membaca ratibul haddad bersama-sama dengan perasaan ringan, membaca wirid sangat diringankan Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama mengkaji ilmu Nabi Muhammad SAW juga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, diringankan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tanda-tanda orang tersebut akan beruntung. Sebab kata Nabi, yamutul mar'u ala ma'asya'aleh. Seseorang akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kebiasaannya. Seseorang apabila diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal soleh, maka kebiasaan dia akan beramal soleh. Sebab taufik yang Allah berikan kepadanya. Ketika kebiasaannya dia beramal soleh, mengerjakan seluruh perintah-perintah Nabi Muhammad, menjauhi seluruh apa yang dilarang Nabi Muhammad, maka kata Nabi Muhammad, kematian seseorang ini tergantung kebiasaannya. Biasanya beramal soleh, maka insya Allah ketika ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika nyawanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dalam keadaan tetap iman, dalam keadaan baik. Ini yang kita harapkan. Ini yang kita selalu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di detik-detik kematian kita dalam kebaikan dan tetap iman kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa unwanu syaqawa. Wa unwana syaqawa, sedangkan tanda-tanda orang celaka. Naudzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kecelakaan. Paling buruknya keburukan yaitu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mati dalam keadaan tidak membawa iman, yakni imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling takutkan oleh orang-orang solehin. Mati dalam keadaan tidak membawa iman. Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau pernah suatu ketika akan menjamu tamu-tamunya, beliau memerintahkan kepada murid-muridnya untuk memotong beberapa kambing. Di antara kambing-kambing yang dipotong oleh murid-muridnya, ini ada satu kambing yang potongannya nggak sah, nggak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Maka mengadulah ini muridnya kepada Habib Abdullah Haddad dengan menangis karena merasa bersalah, hingga kambing yang tadinya bisa dimakan karena salah potongannya kemudian menjadi bangkai. Melapor atau mengadu kepada Habib Abdul Haddad dengan menangis, menceritakan bahwasanya ada salah satu kambingnya yang menjadi bangkai sehingga tidak bisa dipakai, sehingga tidak bisa dimakannya. Ketika mendengarkan cerita muridnya ini, Al-Habib Abdullah Al-Haddad menangis.
menangis luar biasa, betapa raut wajahnya nampak kesedihan. Kemudian muridnya ini salah tanggap. Dipikirnya Al-Habib Abdullah ini menangisi kambingnya. Kata muridnya, wahai Habib, kambing yang menjadi bangkai akan kami ganti dengan kambing yang lebih bagus. Walhasil muridnya ini memberikan kabar gembira, kambing yang menjadi bangkai akan diganti oleh muridnya. Maka katalah Habib Haddad, wahai saudaraku, wahai murid-muridku, ketahuilah, aku menangis bukan karena kambing yang menjadi bangkai. Aku menangis bukan karena kambing yang salah potongan tersebut. Tetapi aku menangis takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasibku seperti kambing. Sudah dirawat luar biasa, dikasih rumput yang luar biasa, dikasih minuman yang luar biasa, dijaga, dirawat, nggak taunya nggak bisa dimakan. Padahal sudah kambing gemuk, kambing yang luar biasa dagingnya, dijaga, dirawat, cuma akhirnya nggak bisa dimakan. Katalah Abdullah, begitulah dengan nasibku. Aku takut. Amal ibadahku sudah aku jaga. Seluruh perintah-perintah Allah aku jaga. Seluruh larangan Allah aku jaga. Jangan sampai aku mengerjakan seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma aku tetap khawatir nasibku seperti kambing ini, yakni su'ul khotimah. Al-Habib Abdullah takut. Seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang sudah mencapai magom, di atasnya nggak ada lagi kecuali para nabi. Jadi magomnya Al-Habib Abdul Haddad ini di atasnya lagi nggak ada. Qutbul Ghaith Al-Habib Abdul Haddad, di atasnya magom para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun merasakan takut, jangan-jangan dia ketika ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta itu imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau rasa takut. Padahal orang luar biasa, seorang qutub, seorang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun masih ada perasaan takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bagaimana dengan diri kita? Kita banyak berlumuran dosa, banyak maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering sekali perintah-perintah Allah kita abaikan, sering sekali larangan-larangan Allah kita kerjakan, namun kita nggak putus harapan, walaupun kita banyak maksiat kepada Allah, kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkah Ratibul Haddad, dengan berkah kemuliaan Al-Habib Haddad, kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian wa unwana syaqawa, dan tanda-tanda orang yang celaka, yakni mati dalam keadaan husnul khatimah, Allah yasra li amali soleh, dia tidak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal soleh. Baca sholawat malas, zikir malas, sholat 5 waktu malas, maksiat ringan, maksiat enak. Nah, ini diantara tanda-tanda orang tersebut celaka. Sebagaimana hadis di atas, kematian seseorang tergantung kebiasaannya. Kalau biasanya baik, insya Allah matinya dalam keadaan baik. Kalau kebiasaannya buruk, maka insya Allah matinya pun dalam keadaan buruk. Na'udzubillah, kalau sampai-sampai juga imannya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, i'malu fa kullu muyassari lima khuliqalah. Kata Nabi Muhammad, berbuatlah kalian, sesungguhnya setiap yang dimudahkan, itulah kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dimudahkan untuk beramal ibadah, kita dimudahkan untuk menjauhi larangan Allah, maka inilah kata Nabi Muhammad, engkau bakal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man khuliqa lil jannah yussira li amali ahli jannah. Maka siapapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal amalan penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amalan penduduk surga nggak ada lain.
mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man khuliqa linnar, barang siapa yang diciptakan oleh Allah akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, yussira li amali ahli nar, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal amalan yang menyebabkan dia menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Memang ini bukan patokan. Berapa banyak seorang alim, seorang besar, derajatnya besar, cuma mati dalam keadaan sul khotimah. Seperti Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama besar. Barseso, seorang ulama besar, mati dalam keadaan sul khotimah. Ada satu riwayat, satu kisah, satu cerita dalam salah satu kitab, ada kakak beradik, yang satu ahli maksiat, yang satunya ahli ibadah. Suatu ketika adiknya ini diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut kakaknya ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni taubat. Yang tadinya selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap malam maksiat, kemudian Allah berikan hidayah dalam hatinya ingin beramal ibadah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kakaknya pengen coba-coba maksiat sekali seperti adiknya. Maka si adik ini naik ke tangga untuk beribadah, si kakak turun dari tangga untuk melakukan maksiat. Di tengah-tengah tangga, kedua kakak adik bersaudara ini ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma satunya orang yang ahli ibadah tadinya menjadi orang celaka, sedangkan orang yang ahli maksiat kemudian diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala akan beribadah menjadi orang husnul khotimah. Maka mudah-mudahan walaupun kita banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan kita menjadi orang-orang baik, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.